Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah Hukum Pelayanan Publik pada malam hari ini, saya akan sampaikan mengapa mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum. Diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum itu memiliki dua pemahaman. Yang pertama yaitu paham tentang prinsip good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan memahami tentang prinsip reinventing government atau menemukan kembali, melakukan inovasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Sebenarnya good governance dan reinventing government itu merupakan tujuan akhir dari otonomi daerah. Mengapa demikian? Karena sebenarnya otonomi daerah itu memiliki tujuan besar yang paling akhir adalah mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan mata kuliah Hukum Pelayanan Publik itu juga memberikan sebuah ending nanti untuk bagaimana sebenarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kepada publik itu yang berkualitas. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan bahwa mata kuliah Hukum Pelayanan Publik itu memiliki korelasi positif dengan tujuan dari otonomi daerah. Mata kuliah Hukum Pelayanan Publik ini ada dasar hukumnya, mengapa harus diberikan. Ya, ada 9 dasar hukum, Anda bisa mempelajari sendiri, mencari sendiri, dan membaca sendiri. Selanjutnya, juga ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pelayanan publik. Ya, jadi ada undang-undang tentang ombudsman. Mengapa ada undang-undang ombudsman ini dikaitkan? Ya, Anda harus tahu nanti membaca bahwa ombudsman itu adalah mengawasi tentang pelayanan publik. Nah, maka undang-undang ini terkait. Kemudian mengapa ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik? Apakah itu terkait? Iya. Jadi pelayanan itu harus memberikan keterbukaan. Kemudian banyak lagi peraturan perundang-undangan selain saya sebut di atas, silakan Anda pelajari sendiri sampai dengan nomor 7. Nah, sekarang saya mau masuk. Sebenarnya apa sih definisi dari pelayanan publik itu? Pelayanan publik itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau dilihat dari definisinya, ada kata kunci yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah kata kuncinya pelayanan itu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Jadi proses untuk memberikan layanan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah aturan perundang-undangan. Untuk siapa? Bagi setiap warga negara atau penduduk.
Wujudnya apa layanan itu? Wujudnya adalah barang, jasa, dan administratif. Lalu siapa yang menyelenggarakan pelayanan ini? Yang menyelenggarakan pelayanan adalah penyelenggara pelayanan publik. Ingat, di sini penyelenggara pelayanan publik. Artinya tidak harus pemerintah. Siapapun yang dia mengemban penyelenggara pelayanan publik. Nah, kalau penyelenggara pelayanan publik ingin memberikan layanan yang berkualitas, maka ada manajemennya yang harus dipahami. Yang pertama adalah tentang reliability, yaitu pelayanan yang bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, harus memberikan pelayanan secara akurat seperti apa yang dijanjikan. Jadi pemberi layanan itu tidak boleh memberikan informasi yang salah. Informasinya harus akurat dan valid. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah assurance atau assurance, yaitu jaminan keyakinan oleh pemberi layanan publik. Jadi pemberi layanan publik itu harus memberikan rasa yakin, rasa percaya atau trust kepada penerima layanan. Kemudian yang ketiga adalah tangibles atau penyediaan fasilitas fisik dan peralatan serta penampilan penyedia layanan publik. Fasilitas fisik ini penting karena menyangkut kenyamanan. Ya, tempat duduk, ruangan yang bersih, kemudian ruangan yang sejuk, termasuk peralatan, misalnya ada komputer yang memang boleh diakses untuk umum. Nah, yang penting adalah juga penampilan penyedia layanan. Orang yang judes, orang yang tidak punya rasa care, orang yang tidak punya rasa tanggung jawab, orang yang egonya tinggi, janganlah dia ditempatkan pada sektor-sektor pelayanan publik. Ya, nanti dia tidak akan care, dia tidak akan punya tanggung jawab, dan itu merugikan dari aspek penerima layanan publik. Nah, berikan dia orang-orang yang memang punya tanggung jawab yang bagus di sektor pelayanan, terutama yang di pintu pelayanan pertama. Ya, sampaikan kepada pencari layanan itu salam yang baik, kemudian berikan perhatian apa yang harus diberikan layanan. Contoh yang paling oke adalah layanan di perbankan. Setelah saya lakukan survei, yang paling bagus itu layanan perbankan. Walaupun kemudian juga sudah diikuti oleh layanan-layanan publik yang lain. Tetapi sampai saat ini yang memenuhi syarat fisik, peralatan, penampilan itu di perbankan. Kemudian yang keempat ada empati. Empati itu perhatian, kepedulian. Atas apa? Atas kepentingan dan kebutuhan serta keluhan publik. Jadi orang yang memberikan layanan itu harus punya sense of belong. Ada rasa empati. Dia merasa bahwa kebutuhan orang lain itu juga kebutuhan saya. Kepentingan orang lain juga kepentingan saya. Keluhan orang lain juga keluhan saya itu. Yang terakhir adalah responsiveness. Rasa tanggung jawab, komitmen memberikan jasa layanan prima, dan mau serta mampu membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi publik. Jadi intinya adalah punya rasa tanggung jawab. Punya komitmen memberikan layanan yang prima atau layanan yang excellent. Serta dia mau membantu, care. Dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh publik. Itulah manajemen pelayanan publik yang oke. Sementara untuk tatap muka ini saya akhiri sampai di sini, nanti kita lanjut untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.